Siapa? Sera. Aksi penangkapan tersangka curanmor berinisial HR oleh polisi menjadi perhatian warga di pinggir jalan raya di wilayah Burne, Kabupaten Bangkalan. Aksi penangkapan pun berlangsung dramatis, di mana polisi berpakaian preman yang membuntuti pelaku harus berduel dan bergulat terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Polisi juga membekuk 2 orang lain yang merupakan rekanan pelaku. Ironisnya, para pelaku kerap membawa anak kecil dalam melancarkan aksinya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Polres Bangkalan, ternyata di TKP juga yang tersangka ini membawa anak kecil sebagai modus saja untuk mengelabui bahwa masyarakat bahwa yang bersangkutan ini orang baik-baik, tapi pada kenyataannya yang bersangkutan adalah pelaku curanmor, karena TKP-nya banyak sekali, ada 3 kali TKP di Kabupaten Bangkalan. Yang anak kecil itu anaknya pelaku atau gimana? Anaknya pelaku. Selain ketiga pelaku yang telah ditangkap, polisi juga tengah memburu 1 rekan pelaku lain yang kini masuk daftar pencarian orang. Para pelaku ini pun terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Malam, apa kabar pemirsa? Penangkapan pelaku curanmor di jalan berduel dan bergulat dengan pelaku di Bangkalan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam ini. Sementara itu petugas periksa Aibtu Maryudi, anggota polisi yang rumahnya meledak hingga menewaskan 2 orang. Saya Anisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Polisi meringkus pasangan pengemis yang menganiaya anak balitanya hingga tewas dan ditinggalkan di ruko kosong di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku mengaku kesal karena anaknya muntah di depan minimarket sehingga ditegur karyawan minimarket. Polisi meringkus pasang suami istri yang tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Korban yang masih berusia 3 tahun dianiaya dan ditinggalkan begitu saja di ruko kosong di kawasan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengemis ditangkap saat hendak kabur ke Cirebon. Menurut pelaku, mereka kesal lantaran anaknya muntah di depan minimarket tempat mereka mengemis. Sehingga pelaku ditegur oleh karyawan minimarket. Saat menganiaya korban, pelaku dalam pengaruh zat adiktif. Proses pendidikan yang kita laksanakan, kami terapkan atau kita persangkakan kepada para tersangka dengan pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, warga dikemparkan dengan penemuan jasad bocah laki-laki tertutup kain sarung di sebuah ruko kosong di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Senin pekan lalu. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar makam Darso yang tewas diduga dianiaya oknum polisi. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dilakukan untuk mencari bukti dan penyebab kematian korban ini dilakukan pada Senin siang. Dokes Polda Jawa Tengah memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Selain itu, pihak kepolisian Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa 13 saksi untuk menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus penganiayaan yang diduga berawal dari kecelakaan lalu lintas di daerah Yogyakarta pada Juli 2024 lalu. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya dan
Ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut, bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian. Dan kita profesional terhadap perkara ini. Anggota polisi Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak hingga menewaskan 2 orang diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Untuk mengetahui penyebab ledakan, tim Lab 4 dan tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtibmas Polsek Belanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui, ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian, kami sudah terhubung dengan kontributor kami dari Mojokerto, ada Solahuddin. Solahuddin, apakah sudah ada informasi terkini terkait penyebab pasti ledakan ini? Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa. Saat ini kami masih berada di lokasi ledakan di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Hingga malam ini proses olah TKP dan identifikasi masih dilakukan oleh tim Gegana Polda Jawa Timur dan Inafis Polres Mojokerto. Selain itu, tadi sekitar pukul 6 malam, pihak Polres Mojokerto juga mendatangkan alat berat untuk meratakan rumah yang menjadi pusat ledakan milik anggota Polri tersebut. Namun hingga malam ini proses pembongkaran masih tetap dilakukan demikian. Baik, Solahuddin, tadi Pak Kapolres sempat mengatakan bahwa pemilik rumah itu senang dengan barang-barang elektronik. Apakah mungkin ada obrolan Anda dengan tetangga di sekitar terkait kegiatan atau aktivitas di rumah tersebut? Betul, jadi tadi pagi ketika pertama kali saya datang ke lokasi, sempat bertemu dengan yang bersangkutan, anggota polisi tersebut. Dia juga mengatakan ke saya bahwa dia suka dengan barang-barang elektronik dan sempat menunjukkan salah satu komponen elektronik, cuman saya tidak mendalami itu komponen apa. Begitu juga dengan para tetangga yang mengatakan dengan hal yang sama. Tetapi apakah itu menjadi sumber ledakan yang ada di rumah tersebut, itu saat ini masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh Polres Mojokerto. Selain itu, tadi memang sempat ada rencana akan menggelar preskon, Kapolres Mojokerto akan menggelar preskon kepada teman-teman media, namun dibatalkan dan direncanakan besok pukul 9 ada preskon di lokasi
terjadi ledakan ini. Demikian. Baik, ada rencana olah TKP lanjutan selain hari ini? Kemungkinan. Jadi malam ini masih terus olah TKP dilakukan seperti yang saya katakan dengan mendatangkan alat berat ya. Jadi rumah ini dibongkar total, baik bagian depan maupun belakang. Kemungkinan dengan mendatangkan alat berat ini untuk mencari barang bukti yang ada di puing-puing, karena kan di belakang itu lantai 2 ambruk begitu, ambles, jadi tidak bisa dimasuki oleh tim labor sehingga mendatangkan alat berat tersebut. Baik, Salahuddin, Anda menceritakan betapa hancurnya rumah ini karena ledakan. Boleh Anda tunjukkan seperti apa kondisi rumah saat ini? Ya, ini tempat Salahuddin, rumah. mungkin boleh sedikit mendekat ke mungkin sekitar garis polisi? Ya, ini kita sudah melewati garis polisi. Oke. Dan sempat dilarang oleh petugas. Jadi ini sudah ada mobil polisi dan juga ada beberapa petugas yang di belakang mobil polisi yang melaksanakan olah TKP. Ini yang di depan saya ini rumah keempat yang menjadi dampak ledakan dari rumah anggota polisi tersebut, dan di sampingnya rumah ketiga dan rumah kedua. Apakah Anda bisa sedikit mendekat, tentu saja tetap jaga jarak aman, Salahuddin? Ya, ini memang sudah kondisi maksimal ya, melewati garis polisi dan sempat dilarang oleh petugas, tetapi memang kondisinya sampai malam ini masih tetap dilakukan olah TKP dengan membongkar rumah dengan menggunakan alat berat. Baik, Salahuddin, dahsyatnya ledakan ini hingga menewaskan 2 orang. Ini terasa dalam radius berapa meter? Atau berapa rumah mungkin? Dari yang di TKP ini ada 5 rumah yang terdampak, tetapi tadi dari hasil data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, info sementara yang kami dapat ada 10 rumah. 10? Baik itu 10. Baik itu kerusakan ringan maupun kerusakan berat yang di sekitar lokasi ledakan dari rumah anggota polisi tersebut. Baik, Salahuddin, mungkin Anda bisa tunjukkan rumah di sebelahnya yang mungkin rusaknya cukup parah juga. Bisa terlihat dari sini? Ya, ini karena rumahnya cukup parah berada di garis polisi. Ini salah satu rumah yang terdampak. Ini rumah pengrajin sepatu ya. Pada saat kejadian memang ada beberapa pekerja sepatu yang sedang bekerja. Rumah ini kondisinya terbuka namun dikosongkan oleh pemilik. Kemungkinan karena sekarang proses olah TKP, jadi sementara untuk penghuni rumah untuk keluar sementara. Baik, Salahuddin, jadi 4 rumah di kanan dan di kiri TKP ini dikosongkan sementara ya? Betul, dikosongkan dan dipasang garis polisi karena untuk memudahkan proses olah TKP itu. Baik, terima kasih banyak Salahuddin atas laporan Anda, melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemirsa, keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya sejumlah oknum polisi, menuntut keadilan. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Boniem, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku.
Pemirsa, pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan, dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Kepergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK selama 3 jam lebih dalam kasus Harun Masiku. Informasi selengkapnya usai jeda tetap di iNews Prime. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, kecelakaan antara motor gede dan minibus terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Korban yang sedang touring keliling Madura terjepit mobil dan terluka parah sementara motornya rusak. Oh, ya Allah. Ada yang terbentur lah, kerap. Terbentur. Seorang pengemudi motor gede terkapar di tengah jalan usai kendaraannya menabrak sebuah mobil di Jalan Raya Lombang DJ, Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mobil minibus melaju kencang dan berupaya menyalip kendaraan lain sehingga masuk ke jalur berlawanan. Akibatnya mobil ini bertabrakan dengan motor gede yang dikendarai korban. Adapun korban dalam perjalanan touring atau berkeliling Madura bersama rekan-rekannya. Pada saat melintas, kendaraan Avanza ini mengulangi kendaraan di depannya, tapi pada saat itu juga ada kendaraan dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan. Ada korbannya? Korbannya 1 yang pengendara mobilnya dan sudah dilakukan perawatan di rumah sakit. Hari itu juga dibawa. Korban yang terluka parah dievakuasi ke RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara motor gede milik korban rusak parah. Kini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ratusan keluarga pensiunan TNI Angkatan Darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Masa menolak rencana pengosongan rumah yang akan dilakukan pihak Kodam Jaya. Ratusan warga dari keluarga pensiunan TNI Angkatan Darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya di ruas Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat.
Sambil membawa atribut spanduk, massa berorasi menolak rencana pengosongan rumah dinas pensiunan TNI yang akan dilakukan pihak Kodam Jaya terhadap 114 rumah yang dihuni lebih dari 500 jiwa. Dalam tuntutannya, massa aksi memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan solusi atas rencana pengosongan rumah dinas yang telah dihuni warga sejak tahun 1970. Imbas aksi unjuk rasa yang berlangsung di ruas Jalan Daan Mogot, arus lalu lintas dari Tangerang menuju Kalideres tersendat. Setelah mendapat surat dari Aslok Kodam Jaya untuk segera mengosongkan rumah tersebut, warga mengadakan aksi unjuk rasa karena warga merasa telah menempati Komplek Kodam Jaya ini semenjak tahun 1973. Kita mau seperti yang di Geger Kalang, Bandung. Mereka mencicil. Kita juga mampu mencicil. Rame-rame semua bersedia untuk mencicil. Atau kita diganti rumah. Andai kata itu ada kebaikan buat kita semua. Ratusan warga penghuni rumah dinas pensiunan TNI ini mengaku masih rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Jika pengosongan tetap dilakukan, mereka berharap bisa diberikan kompensasi maupun relokasi tempat tinggal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Namun Hasto yang diperiksa selama 3,5 jam diperbolehkan pulang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam oleh penyidik. Pengacara Hasto, Magdir Ismail, mengatakan Hasto diperiksa terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan berkomitmen menaati seluruh proses hukum yang menjeratnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Hasto mangkir pada pekan lalu. Hasto mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelumnya usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto. Nantinya Juyamto akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Sementara sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal, yaitu saya sendiri, Julianto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, namun sampai sekarang Harun Masiku masih buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara usai memeriksa Hasto Kristianto, KPK melalui juru bicaranya Tessa Mahardika menyebut KPK tidak melakukan penahanan karena tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang hingga kini masih belum memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan pernah berkata akan datangi KPK jika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Saya itu, apa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Musim Haji 2025, Indonesia akan berangkatkan sebanyak 221.000 jemaah haji. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di iNews Prime. Presiden Prabowo berencana untuk menggelar retret di Akademi Militer Magelang bagi seluruh kepala daerah terpilih. Presiden juga meminta kepala daerah yang tidak bersengketa di MK untuk dilantik terlebih dahulu. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini akan menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Jadi kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah,
tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing. Di antaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sementara itu, sengketa pilkada di beberapa daerah masih berlangsung di MK. Namun, Presiden Prabowo meminta supaya kepala daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Aktris Raline Shah ditetapkan sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, bidang kemitraan global dan edukasi digital. Raline dilantik bersama pejabat lainnya di kantor Kemenkomdigi, Jakarta hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah dilantiknya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkomdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya, Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda, serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Menurut Mutia Hafid, peran dan latar belakang Raline dipercaya dapat memberikan pandangan dan inovasi baru. Raline mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan dan ditelepon langsung oleh Mutia. Ia pertama kali mendapat kabar tersebut saat sedang berada di luar negeri. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Dengan pengangkatan ini, Raline Shah menjadi selebritas keempat yang mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya ada Giring sebagai Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis terus dilakukan di sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 10.000 paket telah dibagikan pada siswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, distribusi program ini diwarnai insiden makanan tumpah. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung mendatangi 2 sekolah di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung untuk memantau distribusi makanan bergizi gratis bagi seluruh peserta didik. Ada 10.200 paket makanan dari 5 dapur umum telah dibuat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bandung. Anak-anak antusias menyantap menu makanan yang disajikan, yaitu ayam goreng, sayur wortel, tempe goreng, nasi, buah jeruk, serta susu UHT. Di tempat lain itu juga ada kurang lebih 3.000 sampai 1.200. Jadi total yang hari ini di Kabupaten Bandung itu ada sekitar 10.200 yang sudah dilaksanakan distribusi. Begitu kegiatannya. Itu Pak tiap hari Pak? Ini dilaksanakan tiap hari, waktu sekolah mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk waktunya menyesuaikan, di mana waktu itu mulai dari pagi kita kasih anak-anak yang PAUD, kita kasih. Setelah itu baru nanti menjelang agak siang, mungkin jam 10 itu SD, nanti SMA jam-jam 11. Jadi dibagi waktunya sesuai dengan jam sekolah. Sementara itu, insiden makanan makan bergizi gratis tumpah terjadi saat pelaksanaan program di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Surabaya. Tumpahnya makanan ini karena putusnya tali pengikat wadah makanan.
Meski sempat terjadi insiden, namun tetap tidak mengganggu jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan siswa maupun pihak Kementerian Agama Surabaya mengapresiasi gelaran program makan bergizi gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis mendapat dukungan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang tegaskan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia memberikan angin segar bagi program makan bergizi gratis di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 11 Januari 2025, Shigeru Ishiba menyatakan dukungannya kepada program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Pertemuan keduanya juga melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. Jepang juga menyatakan akan menyelenggarakan paket kerjasama termasuk penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージ。 Program makan bergizi gratis adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anggaran program ini mencapai 71 triliun rupiah yang berasal dari APBN. Makan bergizi gratis menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah Kerajaan Arab Saudi menandatangani MOU kuota musim haji 1446 Hijriah atau tahun 2025. Lewat MOU itu, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Penandatanganan kesepakatan atau MOU musim haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Dalam MOU, sejumlah hal disepakati antara lain kuota jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 221.000 orang. Kuota kami sudah tetapkan juga dan juga keputusan bersama kita jemaah haji kita tahun ini adalah 210.000 ya Pak, dan tidak termasuk diantaranya pendamping kami juga tadi bagaimana supaya pendampingan itu ditambah sebenarnya. Selain itu, keberangkatan dan kepulangan jemaah haji akan terbagi pada 2 bandara di Arab Saudi, di mana 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sementara sisanya akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berjanji akan keliling Indonesia mencari pemain-pemain potensial. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Usai meninjau Stadion GBK Jakarta, pelatih Timnas Indonesia baru Patrick
Kluivert bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta siang tadi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut pertemuan singkat berdurasi hingga 40 menit membahas sejumlah hal termasuk rencana Kluivert berpergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan talenta pemain-pemain lokal. Usai bertemu Menpora, Kluivert langsung meninggalkan kantor Kemenpora untuk memantau timnas U20 yang tengah menjalani pusat pelatihan atau pemusatan latihan di Stadion Madia GBK. Kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia, dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia. Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal, dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora, mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada di 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga mengenai GBK, mengenai fitness center semua, dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan, misalnya apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali? Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia? Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. Memasuki hari ketiga di Indonesia, pelatih baru timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mengunjungi pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia. Dan informasi akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime hari ini. Dan pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Syafaati Suryo akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki, pamit selamat malam, sampai jumpa. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ketiga dirinya di Indonesia. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu.
Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.